Selamat pagi. Pagi, Sus. Ya, saya Suster Latifah ya yang bertugas pada hari ini. Ibu bisa sebutkan nama depan dan nama belakang Ibu? Nama depan saya Dea, nama belakang saya Afisya, Sus. Oke, baik. Ibu bisa sebutkan tanggal lahirnya? Tanggal lahir saya tanggal 7 April, Sus, 2002. Oke, 2002 ya. Oke, hari ini kita akan melakukan wawancara atau saya akan bertanya-tanya kepada Ibu untuk mengetahui kondisi Ibu sebelum dan sesudah sakit. Waktunya 10 menit aja ya, Bu. Ruangannya di sini, di ruangan Ibu. Apakah Ibu siap? Siap, Sus. Oke, kalau udah siap, kita mulai ya. Untuk pertanyaan pola persepsi sehat, menurut Ibu, kondisi rumah yang bagaimana yang bersih dan sehat itu, Ibu? Menurut saya itu kalau misalkan rumah yang bersih dan sehat itu rumah yang banyak ventilasi udaranya, Sus, dan yang kena sinar matahari. Karena kan kalau misalkan nggak kena ventilasi udara itu kan ngap, tuh, Sus. Bau apek, nggak kena sinar. Iya, bagus ya, Ibu ya, benar. Lalu selanjutnya, bagaimana nih cara Ibu sehari-hari dalam menjaga kebersihan dan kesehatan tubuh, Ibu? Seperti mandi berapa kali sehari? Saya mandi sih 2-3 kali sehari. Oke. Ibu apakah merokok atau minum alkohol atau ngopi, Ibu? Enggak, Meminum Sus. kopi? Enggak ngerokok juga, kalau enggak kopi juga enggak sih, Sus. Oke, bagus ya, Ibu ya. Lalu, Ibu apakah Ibu tipe yang siap dan patuh dalam menjalankan setiap proses yang dilakukan perawat untuk mencapai kesehatan Ibu? Patuh aja deh, Sus. Saya juga pengen cepet sembuh, pengen cepet pulang. Iya, bagus ya, Ibu ya. Lalu selanjutnya, Ibu apakah rutin berobat ke puskesmas, klinik, rumah sakit? Enggak sih, Sus. Nggak pernah rutin gitu. Alhamdulillah juga saya nggak punya penyakit yang saya yang saya punya gitu, Sus. Ya, tidak ada apa ya penyakit yang harus dirawat gitu ya. Jadi tidak rutin ke rumah sakit ya, klinik atau puskesmas. Oke, baik. Saya lanjut ke pola pertanyaan selanjutnya, pola nutrisi. Ibu sebelum sakit makannya berapa kali, Ibu? Hari? 3 kali. 3 kali sehari. 3 kali. Nambah nggak, Ibu? Kadang nambah sih, tergantung lauknya, Sus. Oke. Berarti kalau sesudah sakit nih, apakah ada pengurangan makan, menjadi jarang makan, menjadi berapa kali sehari, Ibu? Sama sih, Ada Sus. perubahan nggak? Tapi berubah porsinya doang karena sakit kali ya, Sus. Jadi makanya cuma setengah atau seperempat sendok karena mual, Sus. Jadi nggak nafsu makan. Karena mual? Iya. Oke. Berarti kalau setelah sakit makannya menjadi berapa kali sehari? Sama sih, Sus, 3 kali tapi porsinya doang yang beda. Kadang 2 kali sih sehari. Oke, menjadi berkurang ya setelah sakit. Iya. Selanjutnya, jenis makanan apa aja yang biasa Ibu makan nih sebelum sakit? Apa aja sih, Sus, jenis makanannya, tapi ada yang saya nggak suka sih. Daging sih, dari dulu saya emang nggak suka daging. Tidak suka apa? Daging. Ya, daging ya. Oke. Iya. Lalu ada perubahan jenis makanan nggak, Bu, setelah sakit? Misalnya ada pantangan atau larangan makanan tertentu? Paling sama si suster yang waktu itu kemarin dibilangin jangan makan pedas, jangan makan santan dulu. Oke. Lalu Ibu tadi ada gangguan mual ya setelah sakit. Lalu kalau gangguan menelan ada nggak, Bu? Serta muntah Enggak sih, gitu ada nggak, Bu? menelan juga enggak, muntah pun enggak, cuma mual doang tapi nggak muntah, Sus.
Oke, Ibu. Berat badan sebelum dan sesudah sakit berapa kilo, Ibu? Sebelum sakit tuh saya beratnya 58, Sus. Setelah sakit, kemarin ditimbang sama perawat yang jaga kemarin, 56, turun 2 kilo, Sus. Oke, turunnya 2 kilo ya, tidak terlalu drop. Oke, saya lanjut ke pertanyaan untuk pola eliminasi, Ibu. Berapa kali sehari Ibu buang air besar, Bu, sebelum sakit? Buang air besar tuh saya 1-2 kali lah, Sus. Sehari 1-2 kali. Lalu sesudah sakit, apakah ada perubahan buang air besarnya? Misalkan sehari sekali, besoknya enggak gitu. Jarang BAB ya. Lalu untuk warna BAB-nya sebelum sakit dan sudah sakit, apa Ibu memperhatikan warna itu? Ya, maaf ya, Sus, saya enggak memperhatikan banget. Oke, baik, tidak apa-apa ya, karena nanti akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Lalu Ibu ada gangguan pencernaan nggak, Bu? Misalnya pada lambung, mah gitu, pada usus? Asam lambung sih, Sus. Ada. Ada asam lambung ya. Oke, lalu selanjutnya untuk buang air kecilnya, Ibu berapa kali sehari, Ibu, sebelum sakit? 6-7 kali lah, Sus. Normal sih. Oke, normal. Dan sesudah sakit, berapa kali sehari? Paling 5 kali, Sus. 5-6 kali. Menjadi lebih sering pipis setelah sakit? 5-6 kali sehari. Ya, tadi 6-7. Bedanya dikit doang sih, Sus. Oke. Lalu Ibu ada gangguan saat pipis nggak, Bu? Kayak sakit gitu saat pipis? Nyeri? Oke, tidak ada ya. Lalu warna dari pipis Ibu sebelum dan sesudah sakit, apakah Ibu memperhatikan warnanya, Ibu? Kalau sebelum sih warnanya jernih, Sus. Sudah sakit karena minum obat, jadi kayak pekat gitu kali ya, Sus. Oh, jadi lebih pekat ya, wajar ya, Bu ya. Mungkin biar lebih biar tidak pekat lagi dan jernih, Ibu bisa banyak minum air putih ya, Bu ya. Lalu untuk pertanyaan pola aktivitas dan latihan, Ibu untuk olahraga bagaimana, Ibu? Pernah latihan olahraga nggak sebelum sakit? Iya, sebelum sakit tuh saya suka olahraga sendiri gitu di rumah. Oh, berapa kali sehari itu? Paling Berapa kali seminggu misalnya? seminggu tuh paling 3-4 kali lah, Sus. Oke. Biasanya olahraga seperti apa itu yang Ibu lakukan? Olahraga, saya sih suka senam aerobik gitu, Sus, sendiri. Oke, senam aerobik ya. Lalu untuk aktivitas Ibu nih, bagaimana Ibu ketika ke kamar mandi, ganti baju, makan, berpindah tempat, itu kalau sebelum sakit apakah Ibu mandiri ataukah dibantu? Sebelum sakit sih mandiri, alhamdulillah. Oh ya, setelah sakit bagaimana Ibu? Terus mandiri juga. Apakah mandiri atau dibantu? Mandiri juga sih. Awal-awal doang tuh dibantu karena pusing, lemas. Sekarang mah udah enggak, Sus. Oke, ya. Waktu ada yang membantu, siapa Ibu yang membantu? Kadang kalau misalkan ibu saya lagi jenguk, ibu saya, kadang adik perempuan saya. Oke, baik. Selanjutnya, Ibu seberapa sering Ibu melakukan liburan seperti ke tempat rekreasi gitu? Berapa kali seminggu, berapa kali sebulan? Paling sebulan sekali, kalau enggak 2 minggu sekali, Sus. Jarang saya jalan-jalan misalkan ke tempat rekreasi atau kemana. Iya, tidak apa-apa, yang penting pernah ya untuk melakukan rekreasi. Lalu saya lanjut ke pertanyaan pola istirahat dan tidur. Ibu bagaimana nih sebelum sakit berapa jam sehari Ibu tidur? Tidurnya 6-7 lah, Sus, sebelum sakit mah.
Ya normal ya, 6-7 jam. Lalu setelah sakit menjadi berapa jam sehari, Ibu? Lebih sering tidur tuh saya, lebih banyak tidurnya. 8-9. Ya, lebih banyak tidur ya, Bu ya. Wajar. Karena sakit butuh istirahat yang lebih banyak. Lalu, apakah Ibu memiliki gangguan tidur, Ibu, sebelum sakit? Kadang susah tidur sih, kalau udah naik kasur nih, kita susah tidur, sama malam tidurnya jam nanti lama. Gitu doang sih, Sus. Oh. Lalu kalau sesudah sakit, apakah ada kesulitan tidur, Ibu? Enggak sih, Sus. Lancar aja, alhamdulillah. Oke. Lalu selanjutnya menurut Ibu, aktivitas apa aja yang dapat Ibu merasa rileks, merasa seperti beristirahat? Aktivitas yang seperti apa, Ibu? Kadang sambil rebahan gitu nonton TV, kalau enggak dengerin lagu. Oke. Ya, bisa ya, Bu ya. Itu bisa merelaksasikan. Oke, selanjutnya pertanyaan untuk pola kognitif. Ibu, apakah ada gangguan pendengaran, penglihatan, dan penciuman? Alhamdulillah sih, Sus, normal semua, nggak ada gangguan kayak gitu. Oke, baik. Lalu, Ibu ada rasa nyeri nggak, Bu, akhir-akhir ini? Enggak sih, Sus, alhamdulillah nggak ada nyeri. Oke, tidak ada ya. Lalu apakah Ibu ada kesulitan mengingat sesuatu gitu, Bu? Gangguan dalam mengingat, ada nggak, Ibu? Enggak, alhamdulillah. Oke. Oke, saya lanjut ya ke pertanyaan. Untuk pola konsep diri, Ibu bisa menjelaskan kepada saya, menceritakan kepada saya, menurut Ibu kelebihan dan kekurangan Ibu itu apa aja sih, Bu? Apa ya, Sus? Saya malu. Biasanya Nggak sih apa-apa, kalau cerita aja. Sus, menurut saya cocok aja di bidang olahraga. Lebih kayak bisa gitu di bidang olahraga dibanding bidang yang lain. Iya, nggak apa-apa ya, Bu ya, itu sehat kok, Ibu. Dan untuk kekurangannya ada nggak, Ibu? Menurut Ibu? Sebenarnya kekurangan tuh orang yang orang yang nilai ya, Sus. Tapi menurut saya tuh kekurangan saya kayak masih suka egois gitu, marah-marah, baperan, mudah tersinggung gitu doang, Sus. Ya, oke baik. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya, Ibu pernah nggak merasa nggak percaya diri setelah sakit, Ibu? Nggak pernah sih, Sus, alhamdulillah. Nggak pernah ya, bagus ya, Ibu ya. Lalu Ibu ada nggak perubahan emosional atau perubahan tingkah laku yang Ibu alami sebelum dan sesudah sakit? Misalnya sebelum sakit Ibu sabar, dan tapi sesudah sakit Ibu menjadi sering marah-marah gitu. Ada nggak, Bu, perubahan tingkah laku? Sebenarnya saya kategori sabar enggak sabar pun juga enggak sih, Sus ya. Mulai emosi sih saya. Kayak misalkan hal sepele karena kayak gimana ya, Sus, karena habis kuliah banyak nih tugasnya, terus kayak mudah emosi pulang. Udah gitu doang sih, Sus. Tapi kalau semenjak sakit ini kayak lebih sabar, nggak marah-marah. Ya, bagus ya, Bu ya, tabah ya berarti. Oke, saya masuk ke pola pertanyaan selanjutnya, yaitu pola hubungan. Ibu, kalau boleh tahu, Ibu tinggal di rumah sama siapa aja, Ibu? Sama ayah saya, ibu saya, dan adik perempuan saya, Sus. Oke, baik. Berarti peran dalam keluarga Ibu adalah Anak pertama. anak ya, Bu ya? Oke, anak pertama. Oke. Ibu juga dirawat di rumah sakit nih, Bu. Yang bertanggung jawab di rumah siapa, Ibu? Ada adik saya, kan ibu saya juga masih ada kebetulan. Oke, Ibu dan adik ya. Saya lanjut ke pertanyaan tentang pola seksualitas ya, Bu ya. Ibu, ada masalah menstruasi nggak, Bu? Lancar nggak, Bu, menstruasinya? Alhamdulillah sih nggak ada masalah, Sus, lancar menstruasi saya.
Oke, lancar ya. Lalu berapa hari itu, Bu, menstruasinya berlangsung? 7 sampai 8 hari, Sus, biasanya mah. Masih normal ya, Sus? Normal. Iya, masih normal. Lalu ada nggak keluhan sebelum menstruasi dan sesudah menstruasi? Biasanya sih Seperti pinggangnya wajar ya, sakit atau heeh. biasanya menstruasi emang nyeri sebelumnya. Saya ya kayak gitu nyeri sebelumnya, tapi setelah menstruasi nggak ada keluhan sih, Sus. Oke, bagus ya. Lalu Ibu kalau boleh tahu, apakah Ibu sudah menikah? Belum, Sus. Masih pelajar. Mahasiswa. Oke, baik. Ya, berarti kalau belum, untuk pertanyaan pola seksualitas dan pola menopause, saya lewati ya. Oke, selanjutnya pertanyaan untuk pola coping. Ibu, bagaimana sih cara mengatasi stres menurut Ibu, solusi gitu? Solusi untuk mengatasi stres menurut Ibu? Tidur, terus jalan-jalan, kalau nggak tidur sambil dengerin musik. Oke, baik ya. Itu bisa menghilangkan stres Ibu, bagus Ibu. Lalu, apa aja sih hal-hal yang membuat Ibu stres itu? Sebenarnya saya nggak stres banget sih, Sus. Paling kayak capek, kayak kebawa emosi, jadi stres karena tugas kuliah banyak, numpuk, gitu doang sih, Sus. Oke, baik. Lalu, ada nggak orang atau hal-hal yang bisa mendukung Ibu atau memotivasi Ibu ketika ada masalah gitu, Bu? Iya sih, pasti yang jelas kedua orang tua saya, adik perempuan saya, sama pacar saya. Oke, bagus ya, Bu ya. Banyak ya, Ibu. Lalu, Ibu pernah mengalami stres berat nggak, Bu? Atau akhir-akhir ini merasakan stres berat? Masih alhamdulillah saya belum pernah ngerasain stres berat. Oke, saya lanjut ya. Untuk pola pertanyaan yang terakhir nih, nilai kepercayaan. Ibu, mohon maaf, saya mau tanya, agama Ibu Islam kan ya, Bu ya? Ya, Sus, benar. Oke. Ibu ikut kegiatan keagamaan nggak, Bu, di rumah? Ikut sih paling kayak Karang Taruna gitu doang, Sus, pengajian Karang Taruna, anak-anak remaja. Lalu di lingkungan rumah Ibu nih, Bu, apakah ada perdebatan atau konflik gitu yang bertentangan dengan agama Ibu gitu, Bu? Ada nggak, Bu? Nggak pernah, alhamdulillah tetangga saya ada yang Islam, ada yang Kristen, ada yang macam-macam, tapi toleransinya tinggi. Nggak pernah perdebatin masalah agama gitu, Oke, Sus. bagus ya. Oke, ya bagus ya. Damai, tentram, dan toleransinya juga tinggi. Oke, baik Ibu. Wawancaranya cukup sampai di sini. Itu saja. Ibu ada pertanyaan lagi nggak, Bu? Tidak, Sus. Oke, jika tidak ada, saya akhiri sampai sini dulu wawancaranya. Nanti saya akan kembali lagi bersama dokter untuk pemeriksaan lanjutan. Ibu jika butuh apa-apa, panggil saya aja melalui tombol ini bunyi jelnya. Baik, seperti itu aja. Saya tinggal dulu. Selamat pagi. Pagi, Sus. Terima kasih ya, Sus. Sama-sama. Kita sembuh ya.